Pemirsa, apa jadinya dunia peradilan kita jika para wakil Tuhan justru terlibat kasus korupsi, melanggar larangan Tuhan? Apa hukuman yang pantas diberikan kepada mereka? Saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Yudisial, Bapak Jaja Ahmad Jayus. Kemudian ada peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yunto. Selamat malam. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Febri Diansyah, juru bicara KPK. Selamat sore, Mas Febri. Sore, Mbak. Selamat sore, Mas Febri. Ya, selamat sore. Baik, Mas Febri, sebelumnya saya bertanya dulu bagaimana kronologis penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini sebenarnya kita menindaklanjuti informasi yang kita terima dari masyarakat ya. Jadi ketika kami mendapatkan informasi, termasuk juga keluhan sebenarnya, karena ada dugaan ketika berperkara di PN Jaksel itu ada aspek-aspek di luar hukum lah bisa kita sebut demikian, termasuk diantaranya permintaan atau tawaran uang proses berperkara. Nah, ketika kami cek, kami menemukan beberapa fakta hal terkait dengan perkara ini, yaitu ada pihak yang bersengketa sebenarnya secara perdata ya, bukan pidana, itu kasus akuisisi saham. Jadi pihak penggugat minta dibatalkan akuisisi saham sebuah perusahaan tambang di Makassar. Pihak penggugat ingin menang di dua tahap, pertama di putusan selah dan kedua di putusan akhir. Maka dilakukan upaya pendekatan terhadap hakim. Yang menarik adalah pihak yang memfasilitasi atau diduga jadi penghubung di sini adalah seorang panitera pengganti yang tidak bertugas di PN Jaksel tersebut, tapi bertugas di PN Jakarta Timur. Ternyata dia dulu pernah bertugas di Jaksel dan masih punya jaringan di sana. Singkat kata, kami menemukan adanya transaksi dan dilakukan pengamanan, dibawa, diperiksa. Kami temukan di lokasi pada saat itu uang sekitar 47.000 dolar Singapura. Nah, diduga sebelumnya sudah ada pemberian untuk putusan selah agar tidak NO, itu sekitar 150 juta untuk hakim. Oke, Mas Febri, sejauh ini pola-pola operasi dari kasus ini seperti apa? Maksudnya dengan kemudian tawaran dari yang berperkara kepada hakim yang kemudian disambungkan oleh panitera pengganti yang seharusnya bertugas di PN Jakarta Timur, atau ada kode-kode khusus mungkin? Kalau dalam kasus ini, kalau dalam beberapa kasus yang muncul adalah memang peran panitera cukup signifikan ya sebagai penghubung. Di sisi lain, aktifnya kuasa hukum atau lawyer juga menjadi salah satu poin. Dalam konteks ini sebenarnya komunikasi pertemuan-pertemuan itu terjadi antara pihak lawyer dengan panitera. Meskipun diduga lawyernya minta lebih banyak ya, komitmen fee-nya lebih banyak antara lawyer dengan pemberi uang, yang diterima hakim itu jauh lebih sedikit, tapi fungsi panitera lawyer sangat kuat kami lihat di sini. Ada cukup banyak sebenarnya hakim yang sudah kami proses, sekitar 20 sampai 21 orang, baik dalam kasus pidana, tidak pidana korupsi atau bukan, ataupun dalam kasus perdata dan PT-UN. Itu yang membuat kami sangat miris. Saya kira kita semua juga miris ketika masih ada korupsi di institusi peradilan tersebut. Baik, Mas Febri, sejauh ini ada 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka. Dari 5 orang itu, siapa sajakah mereka? Ada pihak yang diduga sebagai penerima itu ada 3 orang. 3 orang itu 2 orang diantaranya hakim, salah satu ketua majelis, yang kedua anggota majelis. Yang kedua ada panitera pengganti PN Jakarta Timur, itu pihak yang diduga sebagai penerima. Sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi ada 2 orang sampai sejauh ini ya, yaitu pihak swastanya yang kami indikasikan memberikan uang atau penyedia dana, dan yang kedua salah satu advokat dari pihak penggugat terkait dengan pihak penggugat dalam kasus ini. Jadi 5 orang itu yang sedang dalam proses. Kemarin 4 diantaranya dilakukan penahanan oleh
oleh KPK, sedangkan satu tersangka itu sudah ditahan dalam kasus yang lain oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Siapakah Jadi satu orang itu, Mas Febri? Inisialnya M ya, kemarin kami sampaikan ini dari pihak swasta yang kami duga kalau gugatan ini berhasil maka akuisisi saham tersebut akan dibatalkan sehingga saham kembali lagi ke perusahaan lama dan yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari putusan tersebut. Karena itulah tersangka ini yang diduga sebagai sumber dana suap itu. Baik, saya ke Pak Jaja di sini. Pak Jaja, tadi dilihat keterangan dari Mas Febri, penghubungnya adalah panitera pengganti yang sebenarnya bertugas di Jakarta Timur, namun pernah bertugas di Jakarta Selatan. Ini udah kayak jaringan, layaknya jaringan mafia ini. Mereka mau dipindah kemanapun tetap aja akan jadi, dalam tanda kutip, jadi calo gitu. Ya, itu calo memang korupsi. Dalam kerangka rotasi mutasi itu hal-hal yang demikian harus diperhatikan ya. Jadi input maupun outputnya harus diperhatikan betul sehingga pola-pola yang semacam demikian itu bisa dicegah. Dan saya juga prihatin kalau tadi Pak Febri menyatakan ada sekitar 21 dalam kerangka hakim yang terkena tindak pidana korupsi. Di catatan Komisi Judisial juga kurun waktu 2009-2018 itu ada 51 perkara yang laporan yang di MKH-kan dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim, yang tentunya rekomendasinya itu adalah diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat gitu kan. Dari 51 itu ada 23 aduan atau laporan berkaitan dugaan menerima gratifikasi. Jadi sangat menyedihkan ini. Kita memang hanya dari sisi kode etik ya. Dari sisi kode etik, nah, oleh karena itu dengan kejadian yang semacam demikian, kalau ada yang demikian, selain proses kode etik juga nanti saya akan langsungkan saja ke aspek pidananya kalau begitu. Oke, Mas Emerson, sudah seberapa parah sih sebenarnya ini? Apa udah parah banget, sudah mengakar mendarah daging? Harusnya bisa dikatakan ini darurat ya, dalam kondisi darurat. Pengadilan mulai dari pengadilan pertama, banding dan kasasi harusnya masuk dalam kategori darurat korupsi. Karena fenomena korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan, mulai dari panitera, pegawai pengadilan maupun juga hakim, ini dalam catatan ICW 5 tahun terakhir, khususnya di zamannya Pak Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali itu hampir sedikitnya ada 30 orang. Tahun berapa itu, Mas Emerson? 5 tahun terakhir, artinya sekarang 2013 berarti? Sekitar 2013, 2012 bahkan, sejak Pak Hatta Ali menjabat, itu paling tidak ada 21 hakim, selebihnya adalah panitera atau pegawai pengadilan. Jadi fungsi panitera itu kan ya tadi calo dan juga penghubung, artinya dimanapun dia dipindahkan, tapi kalau dia sudah kenal dengan hakimnya, dia akan merekomendasikan hakim ini bisa dinegosiasikan misalnya, atau misalnya untuk menangani kasus perkara di Mahkamah Agung, dia punya kontak siapa orang di pengadilan atau di Mahkamah Agung. Nah, ini akhirnya juga menunjukkan bahwa praktek korupsi di lembaga peradilan itu, khususnya di pengadilan itu sangat masif gitu ya, mulai dari tidak hanya di tingkat Jakarta, di daerah ada Bengkulu, Medan, ada beberapa kasus, Makassar dan juga mungkin di Kalimantan itu juga tersandung dalam kasus korupsi. Dan yang terjadi adalah kita melihat ini kan berulang tahun, artinya berulang kali terjadi dan kemudian tahun ini sudah 3 kali, Mas. Sudah 3 kali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang mempertanyakan soal efektivitas pengawasan di internal Mahkamah Agung. Jadi apakah itu berjalan tidak, itu jadi pertanyaan. Dan kemudian kedua, di luar lemahnya fungsi pengawasan di internal Mahkamah Agung, kita juga melihat ada resistensi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, pengadilan khusus terhadap pengawasan dari luar, eksternal, dalam hal ini Komisi Yudisial. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Yudisial menarik, bagaimana misalnya ketika fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menemukan sejumlah kejanggalan gitu dalam putusan hakim, menemukan sejumlah pelanggaran etik atau bahkan indikasi pidana, itu hasilnya tidak direspon secara positif oleh Mahkamah Agung untuk misalnya mengambil tindakan memberikan penjatuhan sanksi berat bahkan sekalipun. Nah, ada kesan yang juga muncul di masyarakat. Ini sebenarnya ya serius nggak sih? Betul, di Mahkamah Agung. Oke, Pak Jaja, benar ada resistensi dari Mahkamah Agung? Ya, ya itu yang sering sekali disebut kalau usulan rekomendasi yang berkaitan beririsan dengan teknis yudisial, artinya dengan putusan, menyangkut masalah independensi, tapi faktanya kan ini ada gangguan terhadap independensi. Kan ini ingin mempengaruhi putusan.
itu kan menyangkut profesionalisme kan sebetulnya, independensi. Nah oleh karena itu sejauh ini kayak kalau seandainya ada dugaan profesionalisme yang terganggu atau independensi yang terganggu, itu kan berkaitan dengan persoalan akuntabilitas, maka kayak dorong agar ini diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Sejauh ini responnya dari Mahkamah Agung gimana? Ya itu yang saya katakan tadi. Tadi ada semacam tidak merespon secara positif itu dalam arti Mahkamah Agung beranggapan ini tendensi judicial, ini menyangkut independensi, jangan diganggu baik oleh KAY maupun oleh Mahkamah Agung. Tapi faktanya kan begini nih. Nah maksudnya ketika KAY masuk ke ranah-ranah itu, setidak-tidaknya kalau dia mau bermain di profesionalisme, di independensinya, hati-hati nanti juga akan diingatkan setidak-tidaknya, atau setidak-tidaknya akan diperiksa, setidak-tidaknya akan diberikan sanksi gitu kan, walaupun itu sanksinya ringan. Tapi itu menjadi suatu warning, mencegah agar jangan sampai yang seperti yang sekarang ini tidak terjadi begitu mestinya. Nah itu yang saya maksud bahwa mestinya hal-hal yang demikian itu direspon juga oleh Mahkamah Agung gitu mestinya. Oke, seharusnya bukankah sudah ada integritas antara KY dan MA jika memang kasusnya memang sudah sedarurat ini, sudah separah ini Mas? Ya, contoh terbaru adalah bagaimana misalnya salah satu anggota Komisi Yudisial dilaporkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan temuan dia terkait dengan informasi adanya iuran, adanya paksaan hakim untuk menyumbang kejuaraan tenis di lingkungan pengadilan, dan itu kan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu suka dengan Komisi Yudisial, poinnya begitu. Dan kemudian yang lain kan mereka sebenarnya sudah, Mahkamah Agung sebenarnya sudah punya namanya peraturan Mahkamah Agung soal pengawasan menurut Mas hakim. Emerson kenapa sih memang MA kayaknya kurang suka dengan adanya KY gitu? Iya karena mereka merasa bahwa mereka sendiri cukup melakukan proses pengawasan, jadi nggak perlu lagi lah ada orang dari luar. Apalagi tadi dikatakan, ini kalau bicara soal putusan, mereka selalu bilang bahwa independensi hakim nggak bisa diganggu gugat. Kecuali misalnya ada laporan soal perjinahan, laporan-laporan soal pidana di luar yang putusan hakim, itu mungkin Komisi Yudisial masih diberikan tempat. Tapi bicara soal putusan, itu sama sekali dinihilkan sama sekali. Jadi kalau KY memberikan rekomendasi hanya berdasarkan dari putusan, biasanya akan ditolak atau dimasukkan ke keranjang sampah. Nah, padahal misalnya kalau dari catatan ICW pernah melakukan riset tentang pola-pola korupsi di pengadilan. Nah, bicara soal korupsinya itu kan bahkan sebenarnya sebelum proses itu dimulai, itu sebenarnya perkaranya sudah bisa dipesan tuh. Mau putusannya seperti apa? Iya. Gitu Saya pernah dengar itu. Beli putusan. Ada istilah jual beli putusan, ada yang juga dikatakan sebagai ini balai lelang. Jadi kalau membayar paling tinggi dia akan dapat keadilan, dia dapat kemenangan. Nah, fenomena ini sebenarnya nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya. Artinya itu harus ada dipelajari, tadi bicara soal profesionalisme atau tidak. Nah, ketika ada kejanggalan-kejanggalan dari aspek putusan, sebenarnya kita mengindikasikan kelihatannya pasti ada apa-apa di balik janggalnya putusan ini. Dan kemudian indikasinya di beberapa kasus, misalnya baik kasus yang sudah ditangkap oleh KPK ya, maupun juga ada laporan ke Komisi Yudisial, itu kan bermuaranya pasti ada indikasi suap menyuap di situ. Jadi di balik putusan kontroversial kita menangkap bahwa 50-60% pasti ada indikasi suap. Tapi bukankah KY ini juga bertugas untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim? Apakah ini hanya menyoal masalah pribadi, tidak menyoal misalnya ini putusannya janggal nih? Kan bisa kita tarik ke belakang, gimana kelakuan hakim ini? Apakah memang seringkali membuat putusan-putusan yang janggal atau putusan-putusan yang sebenarnya tidak masuk di akal gitu? Ya, ketika KY menerima laporan ada dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran misalnya ketika memproses di persidangan itu ada dugaan intervensi terhadap independensinya. Kan seharusnya terbaca seperti itu. KY memang ada keterbatasan, karena keterbatasan misalnya melakukan investigasinya. Kalau KPK misalnya punya penyadapan, kadang-kadang kita juga minta bantuan KPK untuk melakukan penyadapan gitu kan. Nah itu ada keterbatasan itu. Jadi sebetulnya ketika kita menerima laporan masyarakat itu kita ada tim pemantauan bergerak, ada tim investigasi bergerak, tapi karena keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki gitu kan, nah sehingga tidak menemukan sampai kepada misalnya gratifikasi itu terbukti misalnya gitu, atau suap itu terbukti. Yang ketika di cross check ke dalam putusannya, oh kok putusannya janggal, aneh. Ada sesuatu yang kurang pas gitu kan. Sebagai contoh misalnya begini, ada orang yang mengajukan gugatan misalnya gitu ya, mengajukan gugatan misalnya. Penggugat ada tiga orang, ada satu orang tergugat tidak datang ke persidangan, kemudian tiba-tiba dia perkara sudah dieksekusi, kemudian dia mengajukan gugatan ditolak oleh hakim, di NO oleh hakim.
dengan alasan mengajukan perlawanan. Loh, apakah begitu? Gitu kan? Itu kan berkaitan dengan putusan. Apakah KAI nggak boleh masuk di situ? Padahal faktanya begini, gitu kan? Nah, yang begitu-begitu itu saya berharap kepada Mahkamah Agung itu menjadi perhatian yang cukup serius. Oke, Gitu kan? tadi Mas Emerson mengatakan bahwa memang sekarang di sistem peradilan di Indonesia seperti ada jual beli putusan bahkan ya. Yeah. Sebelum mulai berperkara pun putusan sepertinya sudah bisa dibeli gitu kan. Sejauh ini KAI menanggapinya seperti apa? Kemudian saat direkomendasi ke MA, apakah MA seperti menutup mata dan telinga Ya, gitu? tentunya KAI kalau ada isu yang semacam demikian, tentunya KAI kan mencari bukti. Ya, karena kita sebagai lembaga formal kan mencari bukti gitu kan, mencari bukti. Kalau tidak terbukti ya sudah. Kalau Sejauh ini bagaimana? ya itu saya katakan tadi dari 51 yang diajukan MKH antara lain 23-nya itu isu gratifikasi. Ya, saya ambil contoh ya, misalnya kasus korupsi, ada kasus namanya Sujono Temon, kasus konglomerat besar itu, dihukum oleh Mahkamah Agung 15 tahun penjara, tapi di tingkat peninjauan kembali itu dibatalkan. Jadi orang ini dibebaskan dari 15 tahun jadi bebas. Nah, KAI melakukan proses pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi non palu atau tidak boleh bersidang selama 6 bulan, selama kurun waktu 6 bulan. Rekomendasi KAI tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Bahkan sekarang yang direkomendasikan untuk non palu sekarang jadi juru bicara Mahkamah Agung. Artinya apa? Saya menangkap bahwa ada isu soal konflik kepentingan, bahwa dia juga adalah orang yang pernah direkomendasikan sanksi oleh Komisi Yudisial dan kemudian sekarang tanda kutip dianggap melakukan perlawanan terhadap keberadaan fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial. Seperti itu. Nah, jadi sepanjang mereka juga tidak membuka diri adanya pengawasan dari internal, itu agak sulit bagi banyak pihak misalnya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim, kemudian pegawai atau panitera pengadilan. Yang terjadi adalah begini, Komisi Yudisial hanya sebatas mengendus. Tidak pernah ada lakukan misalnya OTT, operasi tangkap tangan, karena tadi dikatakan bahwa dia punya keterbatasan, nggak bisa melakukan proses penyadapan, jadi harus minta bantuan KPK. Nah, KPK kan juga nggak bisa terus-menerus seperti begini menangkap OTT terus tanpa melakukan proses pencegahan, ya akan muncul kejadian-kejadian yang sama. Makanya sebenarnya kuncinya adalah saat ini ada di Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mau tidak melakukan proses pembenahan. Yang terjadi kan adalah begini. Setiap ada kasus OTT yang mereka lakukan adalah mereka minta maaf, kemudian mereka bilang akan melakukan proses evaluasi. Nah, iya, selalu evaluasi. Evaluasi, tapi tidak ada tindakan yang ekstrim. Misalnya dalam kasus yang Jakarta Selatan, kan sebenarnya ada namanya peraturan Mahkamah Agung soal menjalankan fungsi pengawasan oleh atasan langsung. Kalau dia tegas, Ketua Pengadilan Jakarta Selatan harusnya dicopot karena masih ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh hakim-hakim di tingkat bawah, di bawah pengawasan dia. Nah, yang terjadi di banyak tempat nggak berjalan tuh peraturan Mahkamah Agung soal itu pengawasan. Oke, saya ke Mas Febri. Mas Febri? Halo, Mas Febri masih terhubung bersama kami? Iya, Mbak. Masih. Oke, Mas Febri, sejauh ini kalau dari penyelidikan KPK, seberapa parah sih korupsi yang mengakar di lembaga peradilan Indonesia ini? Ada masih banyak kasus, itu satu hal. Dalam tahun ini kan ada beberapa juga yang ditangani. Bahkan di pengadilan tipikor kita juga menemukan kasus juga korupsi. Itu tentu saja membuat kita agak pelik ya menjawab apakah perbaikan sudah terjadi atau tidak di Mahkamah Agung. Tapi begini, kami mencoba bertemu beberapa kali sebenarnya dengan pihak Mahkamah Agung. Ada satu poin yang paling penting saya kira, pengawasan harus diperkuat. Nah, pengawasan yang kuat itu tentu tidak cukup hanya dengan pengawasan internal saja. Pengawasan eksternal itu juga bagian penting untuk membantu Mahkamah Agung sebenarnya untuk benar memperbaiki diri. Karena misalnya kalau dari masyarakat ya, masyarakat ini kan pemilik sesungguhnya dari institusi negara. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat melakukan pengawasan atau pengawasan secara hukum yang dilakukan oleh kemarin kami melakukan tangkap tangan misalnya, itu juga dalam bentuk pengawasan secara hukum atau pengawasan yang diberikan sebenarnya pada Komisi Yudisial. Mestinya memang cara berpikirnya pengawasan itu dilihat sebagai alat bantu jika memang ingin serius berbenah. Nah, terakhir kami ketemu dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, bertemu juga dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung.
ada keinginan untuk memperbaiki pengawasan internal tersebut, misalnya dengan melakukan review kembali terhadap beberapa item yang bisa dilihat di badan pengawasan. Nanti ada percontohan di daerah tertentu misalnya, dan publik juga dilibatkan untuk mengawasi hal tersebut. Terakhir ketika kami melakukan tangkap tangan terhadap hakim, hadir juga dalam konferensi pers pada saat itu pihak Bawas Mahkamah Agung, dan ditegaskan aturan yang disebutkan oleh Emerson tadi, ada kewajiban pengawasan atasan langsungnya. Kalau atasan langsungnya misalnya ketua PN itu tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan bimbingan, maka bisa dicopot. Sehingga saya sudah ada yang dicontohkan pada saat itu, meskipun untuk Jakarta Selatan kita belum mendengar ya. Nah ini yang jadi PR ke depan saya kira. Kalau KPK sepanjang ada informasi, sepanjang ada bukti, pasti kami akan jalan terus. Meskipun sebenarnya kita tidak berharap ada lagi hakim yang ditangkap. Mas Febri, sejauh ini tadi Anda mengatakan bahwa sudah bertemu dengan MA. Sejauh ini apakah KPK sendiri menuntut langkah konkret dari MA bagaimana untuk membenahi atau serius untuk membenahi lembaga peradilan di Indonesia? Sudahkah MA memberikan langkah konkret itu kepada KPK? Kalau mau dilihat secara berimbang, sebenarnya ada beberapa perubahan yang dilakukan. Namun itu belum cukup. Kami sampaikan juga itu belum cukup, ada perubahan mendasar yang perlu dilakukan. Misalnya sekarang tidak ada alasan lagi korupsi karena gaji tidak cukup misalnya, atau penghasilan tidak cukup, karena gaji hakim itu sudah jauh lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Artinya apa? Sumber uang, dikumpulkannya uang hasil kejahatan atau hasil korupsi itu juga perlu menjadi perhatian bersama, apakah oleh internal Mahkamah Agung atau oleh masyarakat atau oleh Komisi Yudisial, termasuk di sana salah satunya lifestyle. Kalau hakim suka atau sering menerima suap, kalau tidak diberikan aset, pasti diberikan pada pihak lain yang hubungannya dekat atau digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang berpengaruh terhadap lifestyle-nya. Nah ini sebenarnya bisa jadi tools juga, lifestyle checking misalnya, untuk mengidentifikasi lebih lanjut mana dugaan-dugaan masalah atau katakan red flag dari hakim-hakim tersebut. Dan mestinya ketika ada masukan dari eksternal seperti itu, ada keterbukaan juga dari internal di Mahkamah Agung, karena kita tidak mungkin melakukan perbaikan ke dalam, itu diri sendiri yang melakukan. Baik, Mas Febri tahan dulu, Pak Jaja dan Mas Emerson, kita jeda terlebih dahulu. Tadi saya ingin menanyakan ke Mas Jaja soal lifestyle checking. Sejauh mana KAI melakukan lifestyle checking terhadap para hakim-hakim ini, kita mulai membahasnya usai jeda.